Jumpa lagi dengan saya pada program Gemar Matematika. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi yang di dalamnya terdapat pengertian fungsi, istilah-istilah yang dijumpai dalam fungsi, dan yang terakhir adalah sifat-sifat fungsi. Materi fungsi ini menjadi dasar bagi Anda yang nantinya akan mempelajari tentang fungsi komposisi dan invers. Kita perhatikan bersama-sama. 1. Pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah relasi, relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A, setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Inilah pengertian fungsi. Fungsi F memetakan anggota himpunan A ke himpunan B dinotasikan sebagai F.2 A anak panah B. Kalau F memetakan himpunan B ke A, ya seperti ini, ya, F.2 B anak panah A. Ini artinya F memetakan anggota himpunan B ke himpunan A. FA anak panah B atau FA sama dengan B, artinya F memetakan A ke B, atau B adalah peta atau bayangan dari A. Lalu ada pertanyaan, kalau begitu A itu apanya B, ya? Jadi jawabannya adalah A adalah prapeta dari B. Jadi B adalah peta atau bayangan dari A, maka A adalah prapeta dari B. Oke, kita perhatikan di sini ada suatu diagram panah, ya. Katakanlah ini relasi F lah, ya. Katakanlah relasi F, ya. Relasi yang menghubungkan anggota himpunan A dan himpunan B. Dikatakan bahwa relasi F ini adalah suatu fungsi, ya. Jadi F adalah suatu fungsi. Mengapa demikian? Kita kembali ke pengertian fungsi, ya. Jadi fungsi adalah relasi menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi setiap anggota himpunan A itu harus memiliki pasangan dengan anggota himpunan B, ya, dan pasangannya hanya satu, ya. Kita perhatikan anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, dan 4, sedangkan anggota himpunan B adalah PQR. Kita perhatikan bahwa 1 mempunyai pasangan, ya. 2 memiliki pasangan dengan P, 3 memiliki pasangan dengan Q, 4 memiliki pasangan dengan R. Kita perhatikan bahwa 1, 2, 3, 4 masing-masing mempunyai pasangan, dan pasangannya hanya satu, ya. Jadi untuk gampangnya kita lihat bahwa dari setiap anggota himpunan A ini, ya, tidak boleh keluar 2 anak panah, ya. Masing-masing hanya boleh keluar 1 anak panah. Oke, kita lihat diagram yang lain, ya. Nah, bagian yang berikut, ya. Ini katakanlah ini relasi G, ya. Relasi G. Dikatakan bahwa relasi G ini bukan fungsi. Mengapa bukan fungsi, ya? Kembali ke pengertian bahwa fungsi adalah relasi menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B, ya. Atau yang saya jelaskan kemudian bahwa dari anggota himpunan A hanya boleh keluar 1 anak panah, ya. Nah, kita perhatikan di sini, yaitu K terdapat 2 anak panah, ya, yaitu KW, KX. Kalau kita tuliskan dalam himpunan pasangan terurut, maka ini K, W, K, X. Nah, ini sudah melanggar, sudah berlawanan dengan pengertian fungsi bahwa setiap anggota A memiliki pasangan dengan B, tapi pasangannya hanya satu, ya. Nah, ini tidak boleh. Maka karena K memiliki 2 pasangan, maka disebut bukan fungsi, ya. Jadi relasi G adalah bukan fungsi. Contoh berikut, katakanlah ini relasi H, ya. Dikatakan bahwa ini juga bukan fungsi. Mengapa? Kita perhatikan, jadi kita hanya fokus pada anggota himpunan A atau himpunan pertama, ya. Anggota himpunan pertama. Anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B, A, B, C, ya. Kita perhatikan bahwa ada anggota himpunan A, ya, yang tidak memiliki pasangan, yaitu
4, dan 5. Nah, karena ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan, maka relasi H ini bukan fungsi ya. Sebab kalau fungsi, maka setiap anggota himpunan A itu harus memiliki pasangan dan pasangannya hanya satu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selain disajikan dalam diagram panah, fungsi juga dapat disajikan dalam himpunan pasangan terurut dan diagram kartesius. Contoh A, himpunan pasangan terurut. Kita perhatikan di sini ada himpunan pasangan terurut G dan H. G x, Y ya, 1 2 2 3 3 4 ya. H x, Y, AB, AC, dan BC. Dari kedua himpunan pasangan terurut di atas, G x, Y merupakan fungsi, sedangkan H x, Y bukan merupakan fungsi ya, atau merupakan bukan fungsi ya. Nah, kita akan membahas mengapa Gx merupakan fungsi sedangkan Hx bukan fungsi ya. Perhatikan bahwa x, Y, jadi x ini sebagai anggota himpunan pertama ya. Kalau di diagram ini ya, dia sebagai A ya, dia sebagai A. Nah, ini ya. Sedangkan Y ini sebagai, katakanlah ini A ya, sedangkan Y sebagai B ya. Nah, kita perhatikan bahwa setiap anggota A apakah memiliki pasangan ya. 1 memiliki pasangan, 2 memiliki pasangan, 3 memiliki pasangan, dan pasangannya masing-masing 1. Jadi tidak ada X yang double di sini ya. 1 2 3 berbeda ya. Jadi cara gampang melihat suatu pasangan terurut merupakan fungsi adalah kita lihat bagian X-nya ya. Apakah dia berulang, ada yang diulang atau tidak. Nah, ini terlihat bahwa tidak ada yang diulang ya. Seperti itu. Sedangkan Hx kita perhatikan ya. Kita perhatikan bahwa ada yang diulang yaitu A ya. Jadi A berpasangan dengan B, A juga berpasangan dengan C. Nah, ini sudah berlawanan dengan pengertian fungsi, yaitu bahwa setiap anggota himpunan pertama, anggota himpunan A yang saya katakan tadi, hanya boleh memiliki satu pasangan ya, seperti itu. Kita lanjut ya. Oke, ini dalam bentuk diagram kartesius ya. Kita perhatikan ada 2 gambar diagram kartesius, gambar A dan gambar B ya. Dikatakan bahwa gambar A adalah fungsi sedangkan B bukan fungsi. Nah, kita lihat mengapa A fungsi. Kita perhatikan ya bahwa di sini katakanlah negatif 1 ya. Nah, Y-nya 0 ya. Berarti ini negatif 1,0 ya. Nah, di sini katakanlah 1 di sini ya. Berarti 0,1 ya. Seterusnya. Nah, terlihat bahwa di sini ya, tidak ada X yang diulang ya. Maksudnya setiap X itu memiliki pasangan yang berbeda ya. Dan tidak ada X yang diulang ya. Kalau kita gariskan seperti ini ya. Nah, ini tidak ada yang diulang ya. Nah, ini jadi inilah alasan mengapa A disebut sebagai fungsi ya. Sedangkan B kita perhatikan ya. B kita perhatikan, katakanlah ini 1 ya. 1 sedangkan di sini ya, di sini negatif 1, ini 1 ya. Kita anggap bahwa ini simetris ya. Nah, kalau kita tuliskan dalam pasangan terurut, maka ini yang di sini 1,1 ya. Sedangkan yang di sini adalah 1, negatif 1. Nah, di sini sudah double X-nya ya. 1 sudah double. Nah, itulah alasan mengapa gambar B disebut sebagai bukan fungsi ya. Kita lanjutkan ke yang berikut ya. 2 istilah-istilah yang terdapat dalam fungsi ya. Ada domain, kodomain, dan range ya. Kita lihat yang pertama, domain fungsi atau daerah asal fungsi ya. Jadi domain adalah atau daerah asal, ditulis DF. Domain fungsi adalah himpunan yang memuat elemen pertama himpunan pasangan terurut suatu relasi ya. Kalau kita lihat diagram yang ini ya, maka dia yang ini ya, yang pertama ya, atau katakanlah sebagai himpunan A.
Kodomain atau daerah lawan atau daerah kawan ditulis KF ya. Kodomain fungsi adalah himpunan yang memuat elemen kedua himpunan pasangan terurut suatu relasi ya. Kalau kita lihat dalam diagram panah, maka dia yang ini atau himpunan B ya. Anggota himpunan B. Yang ketiga, range atau daerah hasil fungsi ditulis RF. Range fungsi adalah himpunan anggota himpunan kodomain fungsi yang berpasangan dengan anggota himpunan domain fungsi ya. Jadi range adalah anggota dari himpunan B yang berpasangan dengan anggota himpunan A. Sederhana seperti itu. Oke. Ini contoh. Tentukan domain, kodomain dan range dari relasi berikut ya. Katakanlah ini himpunan A, ini himpunan B ya. Dari relasi di atas diketahui bahwa domainnya adalah 1, 2, 3, 4 ya. Dari domain adalah anggota himpunan yang pertama. Kodomainnya adalah A, B, C, D ya, anggota himpunan yang kedua atau himpunan B. Sedangkan range-nya adalah A dan B ya. Jadi kita perhatikan bahwa pada relasi ini ya, katakanlah relasi B, anggota himpunan B yang berpasangan dengan anggota himpunan A adalah A dan B, maka ini yang disebut sebagai range ya. Ya, jadi range itu adalah anggota himpunan kodomain yang berpasangan dengan domain. Contoh yang kedua, tentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil dari fungsi-fungsi di bawah ini. A, fx sama dengan 2 per x kurang 1. B, gx sama dengan x per 2x tambah 6. Penyelesaian. Fx sama dengan 2 per x kurang 1 ya. Agar fx bernilai real ya, kita anggap agar fungsi ini real ya, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Penyebutnya di sini adalah x kurang 1. Berarti x kurang 1 tidak boleh sama dengan 0. Atau x tidak boleh sama dengan 1, sehingga domain fungsinya adalah x anggota himpunan bilangan real, di mana x tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan kodomain fungsi atau daerah kawannya adalah semua anggota himpunan bilangan real. Demikian juga range fungsinya adalah semua anggota himpunan bilangan real. B, gx sama dengan x per 2x tambah 6. Agar gx bernilai real, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Penyebutnya di sini adalah 2x tambah 6 ya. 2x tambah 6 tidak boleh sama dengan 0. Maka 2x tidak boleh sama dengan negatif 6. Akibatnya x tidak boleh sama dengan negatif 3. Dan demikian daerah asal fungsinya adalah x anggota himpunan bilangan real, di mana x tidak boleh sama dengan negatif 3. Kodomain fungsinya adalah x anggota himpunan bilangan real, range fungsinya adalah x anggota himpunan bilangan real. Berdasarkan contoh nomor 2 di atas, tampak bahwa daerah asal suatu fungsi yang belum ditentukan adalah semua anggota bilangan real yang mungkin, sehingga daerah hasilnya adalah himpunan bilangan real ya. Itu atau yang memenuhi. Daerah asal ini dinamakan daerah asal alami atau daerah asal asli ya, atau natural domain. Kita ke bagian yang ketiga, yaitu sifat-sifat fungsi. Yang pertama, fungsi intro ya. Fungsi f memetakan A ke B disebut fungsi intro jika ada anggota himpunan B atau kodomain yang tidak memiliki pasangan dari anggota himpunan A atau domain ya. Kalau dicontohkan seperti ini ya, dalam diagram panah ya, 1, 2, 3, ini B, A, B, C, maka ini seperti ini ya. Jadi C tidak memiliki pasangan di A ya, ini disebut sebagai fungsi intro ya. Yang berikut fungsi injektif atau satu-satu ya. Fungsi f memetakan A ke B disebut fungsi injektif jika setiap anggota himpunan B hanya memiliki satu pasangan dengan anggota himpunan A. Setiap anggota himpunan B hanya memiliki satu pasangan dengan anggota himpunan A ya, tidak boleh lebih ya.
Jadi ini disebut fungsi satu-satu. Yang berikut C, fungsi surjektif atau fungsi pada, fungsi onto. Fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi surjektif jika setiap anggota himpunan B merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Dengan kata lain, kodomain fungsi merupakan range fungsi, atau sederhananya bahwa setiap anggota himpunan B itu harus memiliki pasangan dengan anggota himpunan A. Tidak boleh ada yang terlewatkan. Seperti itu. D, fungsi bijektif. Fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi bijektif jika fungsi F merupakan fungsi injektif sekaligus surjektif ya. Jadi disebut bijektif jika fungsi ini merupakan fungsi satu-satu ya. Ini satu-satu dan pada. Artinya bahwa setiap anggota himpunan B mempunyai pasangan dari anggota himpunan A dan masing-masing hanya memiliki satu pasangan. Demikian penjelasan singkat tentang fungsi. Semoga penjelasan ini bermanfaat, dan apabila ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan pada kolom komentar. Gemar matematika.